orang kalau misal berdiri tegak, kelihatannya kan kalau misal lihat kasat mata dia baik-baik aja, tapi dia suka sering merasakan lehernya suka nggak nyaman, tiba-tiba punggungnya agak nggak nyaman. Betul. Itu kalau misal dicek di foto, ronsen atau MRI apa segala macam, baru akan kelihatan bentuknya seperti ini di dalamnya. Oh, jadi kalau dari luar bisa jadi orang kalian lurus ya? Jadi pada waktu kita duduk, usahakan dua tulang ini harus nempel. Dua-duanya nempel. Kayak sekarang nih, kalau misal kita duduk, biasanya salah satu bokongnya yang dominan nempel ke bawah. Oh iya, tak pindah dulu berarti bokong saya. Tapi pemicunya adalah dari kebiasaan main gadget yang duduknya suka nyantai. Kalau udah main gadget kan itu nggak terima 15 menit, setengah jam kan? Oh iya pasti. Itu bisa setengah jam, 45 menit duduknya udah pewek luar biasa. Dan itu yang membuat postur kita semakin tidak bagus. Semakin tidak bagus. Apa kabar sahabat-sahabat sehat? Ada saya di sini, acara tentang kesehatan yang membahas tuntas mengenai postur tulang, bagaimana mencaganya. Terus tonton channel YouTube-nya. Terima kasih. Halo sahabat-sahabat sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang semua permasalahan pada bagian tulang dan persendian. Kalau kita ingat, masalah tulang sendi ini nggak hanya dihadapi oleh orang-orang tua loh, tetapi juga seringkali dihadapi oleh orang-orang yang usianya masih muda. Apalagi saat ini, di tengah-tengah pandemi, hampir 2 tahun banyak orang yang aktivitasnya di rumah, ini justru bisa menimbulkan berbagai masalah pada tulang dan persendiannya. Nah, untuk ngobrolin masalah tulang sendi ini, saya nggak sendiri, tapi sudah hadir di OKB. Kami undang pakar ahli dalam hal pertulangan atau dalam istilahnya dikenal dengan namanya bone setting, Mas Sony. Halo Mas Sony. Apa kabar Pak? Sehat? Luar biasa. Luar biasa, Mas Sony. Ini terima kasih, tapi sebelum kita ngobrol, saya mau ingatkan buat teman-teman atau sahabat sehat di OKB. Teman-teman jangan lupa selalu ikuti obrolan kami di OKB yang memberikan manfaat-manfaat informasi seputar kesehatan yang justru ini sangat bermanfaat untuk setiap orang. Tidak hanya orang tua loh, karena kesehatan itu identik selalu kaitannya dengan orang tua. Betul. Ya kan Mas Sony? Tetapi ini justru anak muda pun juga butuh yang namanya kesehatan. Makanya buat teman-teman selalu subscribe, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya, dan kasih komen-komen yang menarik supaya bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan kami. Mas Sony, kalau ngomongin soal tulang nih ya, Mas Sony ini kan sudah boleh dikatakan ini pegangannya memang tulang dan persendian. Iya. Betul kan? Dan saya lihat itu kan dalam postingannya yang sekarang lagi viral di TikTok. Nanti saya caption di sini. Ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini bagaimana Mas Sony ini juga melakukan perbaikan struktur tulang. Ya, itu kita sebut adjustment biasanya. Adjustment. Mas Sony kok menekuni dunia pertulangan ini sejak kapan, Mas? Sudah berapa lama? Itu berawal sebenarnya dari 20 tahun yang lalu. Awalnya memang saya sebagai seorang atlet aktif dulu, yang fokus di binaraga awalnya. Kemudian saya fokus untuk menekuni personal trainer. Setelah fokus ke personal trainer, kemudian mulai berkembang sistem olahraga modern. Saat ini yang ada olahraga yang cycling indoors, kemudian ada istilahnya ada body pump, body combat, segala macam. Saya coba ambil license-nya dan saya juga mengajar juga. Dan dari situ saya banyak menemui berbagai macam permasalahan yang ditemui oleh para member khususnya, orang-orang. Jadi baik itu orang yang rajin berolahraga ataupun orang yang kegiatannya lebih banyak di rumah. Nah dari situ saya terpikir bagaimana caranya untuk saya membantu meringankan masalah mereka. Jadi awalnya saya dulu sebagai instruktur kan saya mencoba create suatu gerakan yang mana gerakan tersebut bisa mengurangi problem yang diderita oleh member. Awalnya dari situ. Saya selalu observasi dengan gerakan-gerakan terbaru. Saya coba cocokkan dengan informasi yang ada. Ini safe atau tidak. Betul. Baru kemudian saya coba praktekkan. Awalnya dari situ. Sampai akhirnya saya mencoba mendalami benar-benar untuk mengambil license nasional dan internasional. Oh, jadi justru awalnya Mas Sony ini ternyata di dalam bidang atlet dulu ya? Iya. Terus kemudian olahraga, terus kemudian instruktur juga. Iya. Baru sekarang ini mempunyai suatu keinginan, ternyata dalam gerakan-gerakan olahraga itu ada yang bisa membantu untuk mengurangi cedera,
Betul. Dan ternyata ketika ada orang yang mengalami cedera pun juga bisa dibetulin gitu. Iya, betul. Dan itu yang disebut dengan namanya istilahnya apa? Bone setting. Bone setting. Bone setting, betul. Karena memang kebanyakan yang terjadi adalah karena daily activity, karena kegiatan seseorang dilakukan berkesinambungan selama bertahun-tahun, tanpa dia sadari itu dia membentuk postur tubuh seperti yang sekarang orang sudah banyak mengetahui. Ada istilah scoliosis, ada lordosis, ada kyphosis segala macam. Betul. Dan itu satu problem saja itu akan berdampak keseluruhan. Jadi artinya hidup jadi tidak nyaman, duduk jadi tidak nyaman, pokoknya ngapain pun pasti nggak nyaman. Iya. Nah makanya dari observasi awal yang bagaimana cara untuk menyelesaikan satu masalah ini, dari rasa keingintahuan itu akhirnya saya mempelajari dan saya menemukan metode yang paling praktis dan aman adalah bone setting. Bone setting. Nah ini kalau buat Sobat Sehat bisa lihat di depan kita berdua ini ada alat peraga struktur tulang belakang manusia. Jadi kalau tadi yang Mas Sony katakan buat Sobat Sehat, kalau mungkin ada istilah tadi skoliosis ya kan, ada juga lordosis, betul. Itu mungkin bisa ditunjukkan nih Mas Sony ya kan. Nah kalau skoliosis itu kan kedudukan atau struktur tulang belakangnya nggak lurus. Nggak lurus, betul. Jadi kalau misalnya lihat dari depan bentuknya kan lurus sebenarnya kalau misalnya orang yang normal kan. Kalau misal untuk kondisi-kondisi tertentu dia akan ada yang seperti ini. Oh. Jadi orang kalau misal berdiri tegak, kelihatannya kan kalau misal lihat kasat mata dia baik-baik aja, tapi dia suka sering merasakan lehernya suka nggak nyaman, tiba-tiba punggungnya agak nggak nyaman. Betul. Itu kalau misal dicek di foto ronsen atau MRI apa segala macam, baru akan kelihatan bentuknya seperti ini di dalamnya. Oh, jadi kalau dari luar bisa jadi orang lurus ya. Iya, tapi karena gini Sobat Sehat ya, karena kalau kita perhatikan tulang ini kan ada di dalam tubuh ya. Jadi ini ketutupan oleh struktur boleh dikatakan tubuh kita, otot kita. Nah, jadi padahal di dalamnya bisa jadi bengkok. Itu karena orang kalau berdirinya cenderung suka miring gitu. Itu bertahun-tahun bisa bikin begitu Mas. Iya, begitu. Itu yang saya sebut daily activity. Jadi contoh yang sederhana saja, kalau misal kita lihat anak-anak kita saja, anak-anak kita kalau misal mereka mau berangkat sekolah, mereka kebanyakan memakai tas punggung, backpack itu kan yang berat. Dan itu sebenarnya sangat tidak disarankan sekali, karena kalau misal memakai backpack yang terlalu berat untuk anak-anak, ini terlihat dari depan ya. Iya. Ini terlihat dari depan. Kalau terlihat dari samping sebenarnya punggung anak-anak itu seperti ini. Oh. Ini seperti ini. Jadi ini posisi ini tengkorak kepala, dia itu agak dongak. Ini tulang ekor ya? Ini tulang punggung. Ini tulang ekor. Tulang ekornya di situ. Jadi posisinya sebenarnya bungkuk seperti ini. Jadi informasi untuk semua pemirsa khususnya, kalau misal punya putra putri di rumah, mulai sekarang sudah mulai diingatkan postur anak-anak pada waktu duduk, aktivitas di rumah. Sekarang kan banyak kelas-kelas online, itu harus dicek kursinya, cari jangan yang empuk, cari yang agak keras untuk memastikan postur anak duduknya dalam keadaan tegak. Kemudian kaitan dengan yang tas punggung, ini saya selalu kalau misal ketemu dengan siapapun, dengan klien khususnya, informasi ini pasti saya sampaikan untuk berhenti membiasakan anak untuk membawa tas punggung yang terlalu berat berlebihan, karena ini akan membentuk postur. Saya ada beberapa klien yang umur 14 tahun itu udah harus pakai vest karena kondisinya udah parah untuk. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini dengan teknik bone setting yang Mas Sony lakukan, terapkan, itu bisa diperbaiki kembali lurus ya Mas? Iya, tentunya ini kan jadi seperti ini kan ada proses akumulasi setelah berapa tahun seperti itu kan. Jadi yang tetap bisa kita perbaiki, cuman memang ada step-stepnya, langkahnya. Jadi kita akan cari dulu bagian mana otot-otot pemicu yang membuat postur tulangnya menjadi berbentuk seperti ini. Baik. Kita akan coba rilis. Langkah pertama kita rilis muscle-nya yang stiff dulu. Langkah kedua kita adjustment. Kita kembalikan posisi susunan struktur tulang yang nggak di tempatnya. Berarti dari ototnya dulu yang dibetulin, diperbaikin, baru posisi tulang yang dicari. Baru kita cari. Di setting di situ. Di setting di situ, betul. Itu dari mulai pertama butuh berapa sesi itu Mas? Bisa nggak diprediksi misalnya, ini kalau kedudukan begini, ini harus treatment 7 kali atau pertemuan untuk dikoreksinya, atau berapa lama, berapa bulan? Itu tergantung usia atau tergantung keparahan mungkin ya Mas? Jadi kalau misal lazimnya standarnya itu kalau misal untuk orang yang datang biasanya, yang sekarang ya, kalau misal di sini kalau misal di sini orang merasa sakit baru datang. Ya betul. Kalau di sini cuman kalau misal waktu saya di luar itu
orang itu datang itu memang mereka untuk maintain. Iya. Jadi mereka datang, even nggak sakit pun mereka datang untuk maintain, untuk ngecek, untuk mengecek postur saya itu bagaimana, posisinya spine saya apakah bagus atau tidak. Nah makanya di sana itu jadi rutinitas yang kita lakukan itu hanya maintain saja. Nah kalau misal di sini, kalau misalnya yang tadi dokter sampaikan, kalau misal ada problem seperti itu bisa berapa kali terapi baru bisa selesai. Nah itu stepnya biasanya langkahnya pertama itu 4 kali. Jadi 4 pertemuan pertama. Setiap minggu itu kita ketemu dulu. Kita ketemu, kemudian kan kita akan lakukan observasi, pengecekan bagian-bagian mana yang harus kita perbaiki dulu. Iya. Nah, selama 4 minggu itu pertemuan. 4 kali pertemuan. Itu setiap kali pertemuan itu nanti dari kita itu akan memberikan ada latihan mandiri, ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa dilakukan di rumah. Untuk memastikan pada waktu adjustment pertama sampai dengan adjustment keempat itu tidak akan ada perubahan banyak. Oke. Artinya tulang yang udah masuk dia nggak akan keluar lagi tuh. Iya. Karena tulang yang udah keluar, artinya tulang yang katakan udah keluar. Keluar dari terus posisinya kita masukin, ya. Terus kita masukkan lagi. Kalau misal dia masih melakukan bad habit yang biasa dilakukan, contoh nyandar main gadget begini lagi, itu pasti dia akan kembali lagi tuh posisi tulangnya. Main gadget juga bisa? Oh itu penyebab. Justru yang sekarang pemicu terbanyak adalah itu. Oh ini perlu dicatat nih buat sobat sehat ya, hati-hati nih buat anak-anak muda atau para orang tua yang punya anaknya hobi main gadget. Itu juga harus mulai diingatkan posturnya, posisinya. Ini memang ini benar-benar problem terbesar yang saya terima selama ini. Khususnya masa pandemi seperti ini ya. Jadi memang sebenarnya mereka hubungi saya, mereka itu punya problem pasti di bagian leher dan awalnya di leher dulu. Kalau gadget pasti awalnya di leher sama bahu biasanya. Agak nggak nyaman. Nanti begitu udah selesai, baru nanti saya cek postur overall kan. Baru ketahuan, oh ini ternyata punggungnya ada scoliosis, ini bagian sini ada kyphosis, ini ada sedikit kemiringan kayak gitu. Tapi pemicunya adalah dari kebiasaan main gadget yang duduknya suka nyantai. Kalau udah main gadget kan itu nggak terima 15 menit, setengah jam kan. Oh iya pasti. Itu bisa setengah jam, 45 menit duduknya udah pewe luar biasa. Dan itu yang membuat postur kita semakin tidak bagus. Semakin tidak bagus. Dan ini perlu dicatat juga tadi kalau Mas Sony katakan nih buat sobat sehat, hati-hati. Kita perlu yang namanya maintenance. Kita perlu yang namanya kesadaran akan kesehatan. Betul. Tidak menunggu rasa sakit. Karena ini PR buat masyarakat di Indonesia, Mas Sony. Betul. Buat semuanya, ini yang saya jumpain juga selama saya praktek pun juga sama. Banyak orang itu mencari solusi itu kalau sudah ada rasa sakit. Ya kan, bukan hanya sakit tapi rasa sakit. Sama halnya orang masalah pada giginya ada karies. Harusnya ketika ada lubang itu kan harus segera dikoreksi, harus diperbaiki. Tapi orang menunggu nyut-nyut dulu. Betul, Dok. Kalau belum nyut-nyut nggak cari dokter giginya. Nah, tapi kalau udah ketemu dokter giginya, kan dokter gigi nggak bisa ngapa-ngapain karena sedang akut, harus mau nggak mau dikasih obat dulu. Ketika reda, Mas Sony, biasanya orang nggak balik lagi. Betul. Orang apa? Oh, udah nggak sakit selesai, kok. ya, Udah selesai. Padahal kan giginya belum diperbaikin gitu. Nah, sama masalah tulang. Tadi disampaikan Mas Sony, sebaiknya sejak kecil kalau orang tua mengetahui posturnya sudah sering kali salah, duduknya nggak tepat, sering main gadget. Nah, itu alangkah baiknya nanti kita tag di sini. Info untuk Mas Sony juga sama, teman-teman juga bisa hubungi di sini. Mas Sony ini ahli dalam bone setting. Nah, Mas Sony saya mau tanya lebih lanjut nih. Kalau tadi kan ada disebutkan leher, jadi masalah di leher itu bukan cuma salah bantal ya? Bukan salah bantal. Bukan cuma bantal itu nggak salah apa-apa sebenarnya. Nah, kasihan sebenarnya itu bantal. Nah, tuh catat bantal itu nggak salah, nggak perlu dijemur. Ngapain bantal diangetin? Ngapain bantal dipanasin? Ya kalau dijemur tuh karena kalau harus habis tidur malam ya kan saking pulasnya banyak ilernya pulau di situ ya dijemur biar nggak bau. Itu penting ya kan. Tapi bukan masalah bikin sakit leher ya. Iya itu terjadi karena lebih. Pokoknya kita kalau misal diam dalam posisi tertentu dan postur itu mungkin ada kemiringan atau agak sedikit dongak, ya itu pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, tapi saya pernah dengar juga katanya tidur pun, tadi kan kalau Mas Sony bilang duduk kursinya harus keras. Iya. Keras itu kan supaya posturnya, kedudukan tulang belakangnya tertopang bagus ya. Bagus. Tidur pun kan sekarang ada kasur-kasur tuh. Yang matras yang untuk terapi itu kan mahal-mahal tuh. Itu kan keras ya. Orang bahasa asingnya namanya the atos ya. Itu kan saking the atosnya itu. Tapi kok itu memang disarankan gitu atau kalau saya malah seringnya pakai yang empuk wena, lusuk gitu loh Mas. Itu baiknya kalau dari struktur ahli dalam tulang itu yang bagus yang mana? Yang keras kah? Kalau keras lah mending pakai dipan gitu aja. Iya, memang
Kalau bicara tentang masalah matras, tempat tidur yang bagus sebenarnya harusnya seperti apa sih? Yang empuk atau yang keras? Itu memang harus yang keras. Harus Kerasnya keras. tapi keras nyaman. Keras Artinya bukan. nyaman. Ya jadi salah satu ciri-ciri kalau misal tempat tidur kita itu tidak sehat adalah kalau misal kita cek begitu bangun tidur, kita bangun, kita cek kalau misal tempat tidurnya udah cembung ke bawah, agak cembung ke bawah, itu berarti udah membentuk postur kita. Nah itu pasti punggung kita, spine tulang punggung kita itu pasti akan makin melengkung tuh. Selama tidur semalam. Selama tidur, seberapa jam tuh? Sekitar 6-8 jam kan? Kebayang kan? Ya seperti itu akan terbentuk tuh, dan itu udah menahun seperti itu. Makanya pentingnya untuk kita adalah untuk memperbaiki semua pola hidup di rumah. Mulai dari kebiasaan pada waktu, ya mungkin bukan berarti barang-barang sofa di rumah mesti dibuangin, bukan itu. Artinya kita harus lebih bijaksana lagi memakai. Jadi kalau misal pada waktu kita duduk, mencari tempat yang proper aja, yang agak keras, untuk memastikan kita bisa duduk dalam keadaan tegak. Kemudian untuk pada waktu tidur, cari matras yang agak keras sedikit. Bukan berarti bukan berarti kita nggak bisa nyaman. Justru nanti Anda akan merasakan titik kenyamanan yang luar biasa pada waktu Anda sudah bisa tidur di atas matras yang agak keras. Iya. Mas Sony, kasih tips dong, saran buat teman-teman yang suka hobi main gadget, duduknya salah. Kira-kira kalau orang kerja nih, work from home, di depan laptop, ya kan, sambil meeting gitu. Saat break, ada nggak gerakan yang mungkin bisa dipraktekkan sedikit aja, pribadi, nanti sambil dipraktekkan kalau perlu yang diterapi kan cure kan ya. Nah, kalau misalnya orang pengen, mungkin Sobat Sehat OKB pengen, saya di rumah pengen mandiri gitu. Itu gerakannya, biar nggak salah. Kadang orang kan suka nih, tangan, nah itu kan, itu kan kayak bunyi krek, terus ngeliat di tayangan kadang di YouTube viral tuh, alah tinggal di crack doang kan. Itu kan takut salah kan. Iya. Nah, kalau saran Mas Sony, contoh deh gerakan kayak apa sih Mas? Oke, pertama adalah gerakan mandiri yang bisa dilakukan kalau misal orang yang memang banyak pekerjaannya duduk di rumah, atau untuk orang-orang yang suka memang sekarang memang nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Jadi yang pertama, saya menyarankan untuk semua pemirsa di rumah. Jadi pada waktu duduk memang selalu saya sarankan untuk mencari bagian kursi yang agak keras. Untuk memastikan, maaf ini saya angkat, ini bagian seat bone nih. Ini tulang duduk ini. Jadi pada waktu kita duduk usahakan dua tulang ini harus nempel. Dua-duanya nempel. Kayak sekarang nih, kalau misal kita duduk, biasanya salah satu bokongnya yang dominan nempel ke bawah. Oh iya, tak pindah dulu berarti bokong saya. Jadi ini bisa pemirsa semuanya rasakan sendiri. Jadi ini posisi seat bone ini yang nanti akan membentukkan postur. Jadi kalau misal duduknya udah suka miring di satu sisi, satu titik ini udah imbalance pasti. Pelvisnya udah nggak balance. Kalau pelvisnya bagian tulang panggulnya nggak balance, otomatis bagian punggungnya pasti nggak balance. Karena dia akan mencari keseimbangan ya. Betul. Sampai akhirnya nanti bagian shoulder-nya pun sama. Wow. Akhirnya nanti bagian cervical-nya dia pun akan imbalance, dan nanti tengkoraknya pun dia pasti agak miring. Agak miring. Ya, makanya pada waktu adjustment itu pasti semuanya akan kena. Wah, ini tips yang pertama dari Mas Sony, kalau duduk berarti usahakan tulang duduk. Tulang ini duduk itu benar-benar nempel benar-benar nempel duduknya. Itu khususnya untuk yang pekerjaan butuh jangka waktu lama ya? Betul, ini terlihat dari depan. Kalau misal terlihat dari samping akan seperti ini. Kebanyakan dari kita duduk dari samping dia akan seperti ini. Oh, merosot. Iya. Nah, ini yang akan bikin kiposis nih. Jadi istilahnya tepos begitu. Bokongnya tepos tuh gara-gara ini bisa, juga ya? Karena seperti ini juga. Nah, kalau misalnya dokter kayak gitu duduk agak nyandar kayak gitu kan duduknya enak banget kayak gitu kan. Bener. Dalam waktu tempo bisa bertahan lama tuh. Nah, itu akan membentuk postur jaringan punggung belakangnya menjadi makin stiff, makin kaku. Wow, duduk salah aja. Itu simple yang seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita udah kebiasaan ngelakuin kayak gitu, terus gimana cara mandirinya? Cara mandiri yang pertama adalah, jadi setiap setengah jam sekali, 15 menit aja, 15 menit atau setengah jam sekali, kalau misal bisa ambil posisi jongkok. Posisi jongkok? Coba, dokter bisa jongkok nggak? Jongkok aja. Gini jongkok. Nah, jadi posisi jongkok seperti ini, jongkok seperti ini, sebenarnya dia releasing stress bagi otot-otot di bagian punggung belakang nih, bagian lower back. Jadi untuk membuka bagian otot-otot yang mengunci di bagian punggung bawah. Ini jongkok seperti ini aja. Cuman nanti harus dikoreksi ya. Jongkok begini ya? Hanya seperti itu ya, simple. Oke. Ini untuk membuka ini sebenarnya ya, simple ya. Cuman nanti ada beberapa yang harus dikoreksi. Nanti mungkin saya sama dokter kalau misalnya ada waktu kita bisa bahas lagi. Jadi
pose-pose apa yang bagus untuk pemirsa di rumah, untuk memastikan mereka juga bisa latihan mandiri di rumah dengan dengan aktivitas di rumah tetap dalam keadaan sehat dan bugar di iya, rumah. Betul. Berarti yang kedua selain tadi posisi duduknya harus pas di tulang duduknya ini. Yang kedua tadi adalah setiap selang minimal 30 menit 30 menit boleh jongkok. untuk jongkok. betul. Untuk merilis Bagian punggung yang banyak bawah. menahan bawan itu tadi ya. Terus setelah itu nanti bisa dilakukan twisting badan. Twisting itu yang posisi gerakan memutar. Jadi posisi duduk seperti ini. Iya. Jadi satu tangan di bagian samping lutut, satu tangan seperti ini, dadanya naik, terus bahunya ditarik ke belakang. Bahu. Iya, bahunya tarik ke belakang. Nah, sudah bahu? Sudah. Nah, kalau sudah menoleh ke belakang sekarang dokter jawab. Nah, ini namanya range of motion. Ini dilakukan sudah hadap ke depan dokter sekarang. Yuk, ke arah sebaliknya coba, maaf. Oke. Iya. Nah, ini range of motion. Jadi ini fungsinya, hadap ke depan. Nah, ini range of motion. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bagian ruas leher sampai dengan punggung bawah dia tetap termobilisasi dengan benar. Karena pada waktu kita duduk lama dalam satu posisi seperti ini, itu menguatkan otot bagian depannya saja dan belakang. Kanan kirinya enggak. Nah, posisi kita tadi twisting, jongkok segala macam itu untuk memastikan tidak ada konsentrasi otot yang mengeras pada satu titik. Jadi tetap ada mobilitasnya. Jadi range of motion dari ototnya, tulangnya itu tetap terjaga. Nah, gitu loh sobat sehat. Saya juga baru ngerti. Ini ibaratnya prinsip kayak emak-emak kalau masak daging, panasinya semua sisi biar empuknya matang semua. Jangan cuma satu doang, ya kan? Kalau cuma satu kan dimakan alotnya satu doang, ya kan? Nah, jadi ini harus semuanya digerakkan, motionnya ya, Iya, gerakannya. Jadi istilahnya itu range of motion. Wah, ini menarik sekali loh, ini bagus banget. Nah, itu kalau cuman untuk rilis stres pada otot. Mas Sony, cobain dong yang pakai bunyi-bunyi itu loh, Mas. Kayak di videonya itu loh kan. Yang itu. Saya ngeliatnya ngeri loh, Mas. Maksudnya mungkin banyak sobat sehat juga kalau ngelihat banyak tayangan ya. Contoh lah, maaf buat sobat sehat tanpa mengurangi rasa hormat buat orang-orang yang sering kali di tempat tukang cukur. Iya. Ya kan kadang-kala kita habis dipotong rambut buat cowok-cowok nih ya di barber. Picut-picut tiba-tiba ngek-ngek gitu. Ngek-ngek gitu. Kadang kita yang ngeri sendiri sampai kadang kan udah saya nggak mau begitu gitu. Nah, itu sebenarnya ada aturannya atau memang yang penting bunyi aja? Ya, jadi itu kita sebut itu sesi adjustment, dan adjustment seperti itu kalau misal kita yang melakukan, yang pertama itu kita observasi dulu. Jadi artinya kan kita tanya dulu tuh si klien tersebut itu punya masalah di mana. Setelah klien itu bicara, kita baru melakukan sentuhan-sentuhan. Artinya kita cek dulu bagian ini benar nggak bermasalah. Dan pada waktu kita mau cracking itu biasanya kita cek dulu tuh bagian tulang mana yang memang bermasalah. Baik. Contoh kalau misal kita bicara untuk masalah tulang leher yang orang sering lihat kan di leher, bagian leher kan. Kalau misal orang yang suka sekali main gadget dan punggung belakangnya terlihat leher bagian atasnya di bagian cervical 7 sampai dengan 3-nya itu biasanya terlihat punggungnya agak besar tuh. Itu biasanya konsentrasi kapurnya itu besar di situ. Karena bagian struktur tulang kita yang paling rapuh adalah bagian leher. Ya, jadi konsentrasi kapur banyak sekali bertumpuk di sini. Nah, pada waktu kita mau adjustment, itu kita cek dulu bagian mana yang memerlukan adjustment. Dan pada waktu kita cracking, itu memang di bagian tulang yang harus di cracking. Harus di bagian tulang yang harus di cracking, ya. Ya, jadi contoh. Berarti Mas Sony cari dulu dong? Harus dicari, memang harus dicari. Kalau memang itu nggak ada crackingnya, makanya kadang gini ya, ada orang kan pas di itu kok nggak bunyi sih, kayaknya nggak afdol. Itu memang ya memang nggak harus bunyi. Nggak harus bunyi, betul. Nggak harus bunyi. Jadi memang harus dicari dulu. Harus dicari dulu, iya. Nanti mungkin ada nanti teman kita yang bisa saya bantu untuk di sini ya. Jadi boleh dong. Untuk Mas Tole, boleh ya Mas Sony ya? Boleh. Jangan sekarang. saya, Mas Tole dulu nih. Kalau saya nanti tiba-tiba crack, nggak jadi ngomong saya di sini. Mas Tole ya? Ada korban nih. Waduh. Mas Tole. Tenang Mas, tenang, nggak usah takut Mas. Duduk sini nih. Iya. Masnya hadap ke kamera aja. Oke. Ini depannya dokter, boleh. Iya, tenang ya. Okay. Nomor rekening udah dikasih kan tadi. Nggak usah takut Mas. Oke, sudah. Nah, kalau udah, sekarang Masnya hadap ke sana dulu. Saya mau tunjukin biar
Wah. Dipubungin dulu. Oke. Nah. Oke, stop. Oke, maaf. Nunduk dulu boleh, Mas? Oke. Nah, ini kalau misal kita lihat nih posisi seperti ini. Jadi kalau misal mungkin kalau misal untuk orang awam mungkin lihatnya oh ya seperti ini leher bentuknya. Tapi kalau misal untuk kita nih pada waktu kita tek tali seperti ini, pada waktu kita sentuh seperti ini kita bisa rasakan bagian ruas cervical 5, 6, 7 dan toraksnya ini dia udah agak sedikit miring nih. Oh. Tuh bener Mas Dole, toraks kamu yang masalah. Pantesan dia suka ngeluh di dadanya, Mas Sony. Jadi kalau misalnya yang seperti ini nih, jadi timbulnya efeknya bisa sampai ke respirasi biasanya, ke sistem nafas biasanya. Kalau misalnya yang seperti ini. Wow. Nah ini dari muscle-nya ini udah kelihatan stiff. Nah kalau misal kita mau adjustment, mau cracking ini biasanya kita cek dulu. Jadi kita lihat dulu nih bagian otot-otot mana yang mengencang, nanti kita akan rilis. Setelah kita rilis, baru kita akan coba kembalikan struktur tulang yang harus di tempatnya. Nah sekarang Mas Tole boleh hadap ke depan. Dirilis loh, kapan lagi loh, ya kan? Harus rileks nih, kacamata lepas dulu deh, maaf ya. No, coba Mas Tole tangannya dibuka lebar dong. Maaf ya. Good. Nih lihat, nih teman-teman lihat ya, kalau misalnya dari depan nih posisi bahu sebelah kiri dia tuh cenderung lebih tinggi sebenarnya. Iya, benar. Artinya apa? Dia tension di sini tuh besar sekali. Jadi ini sebenarnya geraknya terbatas nih. Iya, Coba betul. angkat dua-duanya ke atas. Betul. Terus sampai ke atas tinggi. Oke, masih oke. Turun. Oke, turun ke bawah. Tuh kan baru kayak gini aja udah keletuk. Iya. Oke, relax. Relax. Ya, masih ikuti saya nunduk. Good. Hadap ke depan. Oke, menoleh ke kanan. Ke depan. Menoleh ke kiri. Tuh, ke kiri dia terbatas. Ke kanan dia lebih jauh. Oke, relax. Hadap ke depan. Nunduk, maaf. Oke, lebih relax aja lehernya. Maaf. Lebih relax. Nah, ini bagus nih. Nah, lebih relax. Lebih relax. Lepas. Nyadar. Relax. Ditaruh di tangan saya, kepalanya. Relax. Ternyata Mas Dole takut. Ya, nggak apa-apa, nggak. Relax. Oke. Nggak apa. Udah. Coba nunduk sedikit. Ini udah. Oke. Wow. Wah, ini bagus. Oke. Cervical 1, 5 udah masuk. Duduk sedikit Mas. Udah bagus nih. Oke. Oh, wow. Nah, ini tadi untuk cervical ya. Nah, sekarang coba Mas dia bangun. Nah, ini untuk toraks nih. Ini sederhana untuk toraks. Toraks artinya bagian punggung atasnya. Takut patah aja. No. Kayak tangannya di belakang telinga. Sorry, di belakang. Good. Jangan khawatir Mas. Jari-jari tangan seperti ini. Ahli bone setting ini. Tunduk sedikit. Good. Maaf ya. Relax. Nah, Mas nyandar ke saya aja punggungnya. Good. Bahunya relax, lengannya relax. Lebih relax. Ih, bunyi. Relax, ya? Saya aja denger Mas. Jangan Mas Dole, saya aja denger. Coba masuk sedikit. Oke, tarik hidung. Tapi nggak usah takut Mas, ini Bawahnya mulut. memperbaiki nih. Oke. Dah, ini salah satu sampel adjustment sederhana sebenarnya untuk Mas Dole ya. Ya, jadi ini yang problem yang di bagian cervical atau leher. Sekarang saya mau coba dokter sekarang. Dok, silakan dok. Thank you, terima kasih. Mas Dole, terima kasih banyak ya. Wow, enak ya Mas ya? Enak nih. Seger ya. Dok, silakan dok. Aduh, saya. Ya itu tadi sedikit contoh sebenarnya. Jadi cracking dilakukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah dan membutuhkan. Dan itu pun kita harus pilih betul bagian mana yang harus di cracking. Di cracking ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh, tuh buat sobat saya juga harus hati-hati ya. Berarti selama ini kan banyak orang, Mas Sony, itu ketika di rumah tidur terus miring terus tiba-tiba dimiringkan terus dikrek gitu. Iya. Itu pun juga harus ngerti ya, harus tepat gerak. Hati, betul, nggak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan justru malah bisa melukai, bisa menimbulkan masalah. Nah, dan yang penting kalau boleh saya pinjam tulangnya ini, Mas Sony. Nah, ini buat sobat sehat juga perlu ketahui juga nih. Jadi yang tadi Mas Sony sampaikan ya buat sobat sehat,
bone setting atau memperbaiki struktur tulang itu bukan cuman semata-mata bahwa strukturnya diperbaiki, tapi kalau teman-teman perhatikan ada yang berwarna kuning, ini ada serabut saraf ya Mas Doni? Betul, itu root nerve. Ya kan? Nah, ini akar daripada saraf ini kalau dalam istilah medis, tulang belakang ini boleh dikatakan sumbu poros utama. Bukan hanya sekedar isinya sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah, tetapi di dalamnya ada yang namanya akar saraf yang berasal pusatnya di otak. Di otak. Masalah di sini bisa lumpuh loh. Nah, ini hati-hati, betul ya Mas ya? Betul. Anda punya masalah di tulang belakang bagian bawah, ini bisa mengakibatkan gangguan organ-organ di bagian panggul juga. Panggul ke bawah. Kaki pun juga kalau orang yang sering kesemutan. Betul. Padahal dicek gulanya normal. Ya kan, orang kan identik kalau wah kesemutan ojo-ojo gulaku tinggi. Ya kan, waduh leher kaku kolesterolku tinggi. Belum tentu. Itu di lower back biasanya. Bisa jadi itu masalah di tulangnya ya. Betul. Bisa bagian bawah, bisa jadi juga di bagian servikal tadi. Dan itu harus dibetulin. Harus dibetulin, tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan, tadi kita perhatikan ya sudah diajarkan, ditunjukkan oleh Mas Sony pun juga harus dicari. Iya. Ya kan, dilihat, diukur, kalau memang ada yang bermasalah, itulah yang akan diukur. Adjustment, betul. Nah, kalau tadi kan baru sekali, tadi dikatakan berarti harus beberapa kali sesi terapi untuk betul-betul dia kembali. Iya. Mas Sony, kalau misalnya tulang, ini kan ada istilahnya kalau misalnya gigi nggak rata, dipasang kawat, ya kan? Nah, kalau tulang itu kedua nggak benar, ya kan? Apakah perlu pakai? Kadang ada orang yang masalah pinggang pakai korset, ada besinya gitu. Nah, itu sebetulnya untuk mengkoreksi atau maksudnya gini, untuk terus menerus? Apakah hanya sesaat selama dikoreksi aja, Mas? Iya, jadi untuk kebutuhan penggunaan alat bantu seperti yang tadi korset maksud dokter adalah memang itu diperlukan untuk orang yang membutuhkan itu. Nah, jadi metode yang saya lakukan ini adalah yang pertama memperbaiki bagian tulang-tulang yang tidak di posisinya. Begitu tulangnya sudah masuk ke posisi, artinya dikembalikan ke klien. Dia harus bisa menjaga postur. Nah, masalahnya adalah klien tersebut bisa konsisten nggak, bisa komitmen nggak untuk selalu menjaga postur. Nah, makanya ada alat bantu tuh biasanya. Korset tersebut itu untuk memastikan klien tersebut tetap dalam keadaan line tinggi. Oh, betul. Seperti itu. Jadi ini juga menjawab karena ada juga yang bertanya di grup kita gitu ya, yang punya masalah-masalah tulang tuh ada pertanyaan gitu, Mas Sony. Ada orang yang tanya gini, Pak, kalau misalnya saya sudah punya masalah tulang bagian bawah nih, saya disarankan oleh dokternya untuk pakai korset yang ada besinya. Apakah itu terus-menerus? Karena kan jujur aja itu nggak nyaman. Iya. Ya kan? Nggak nyaman. Nah, terus ternyata tadi dikatakan itu selama kita bisa menjaga postur, ya berarti ketika sudah dikembalikan tulangnya pada mangkoknya gitu ya. Nah, kalau kita bisa jaga postur, ya sebetulnya penggunaan alat bantu itu nggak harus terus-menerus seumur hidup. Betul. Tapi karena kita kadang orang nggak bisa konsisten. Iya. Ya kan? Berarti mirip kayak orang diabetes sama juga ya. Sama, betul. Artinya diabetes kan ada sampai kapan nih dok saya minum obat gulanya, sampai kapan suntik insulinnya ya. Tergantung bisa kontrol pola hidup nggak. Kalau pola hidup bisa dikontrol, bisa dijaga, berarti obat juga bisa makin lama makin lepas. Iya. Oke. Makanya kebanyakan kalau misal untuk klien-klien yang datang ke saya biasanya setelah mereka saya adjustment itu saya pasti memberikan kayak latihan mandiri. Jadi latihan mandiri tersebut adalah salah satu sebenarnya misi saya untuk membuat mereka bisa lebih banyak aktivitas sebenarnya. Karena kebanyakan mereka kan orang yang sakit pinggang, orang yang sakit leher karena memang dari yang mereka ceritakan memang mereka kurang bergerak. Iya, betul. Makanya setiap kali selesai adjustment pasti saya berikan beberapa gerakan-gerakan mandiri yang untuk memastikan yaitu yang tadi kita lakukan tadi yang range of motion dari tulang tersebut itu tetap terjaga. Nah, berikutnya Mas Sony, ada batasan umur nggak untuk bisa dilakukan terapi bone setting seperti yang tadi kita praktekkan? Maksudnya kan mungkin asumsi orang gini. Wah, kalau sudah 60 tahun ke atas takut keropos. Nah, kalau sudah keropos ada resiko, kan ada kemungkinan osteoporosis. Takutnya ketika dilakukan bone setting, apalagi ada gerakan cracking itu tadi, orang asumsinya negatif nih. Nanti retak, fraktur gimana nih? Atau memang dalam teorinya yang Mas Sony pelajari memang ada batasan umur. Oh, yang bisa dilakukan sampai range umur sekian. Itu ada nggak, Pak? Jadi kalau misal untuk batasan usia sendiri itu tidak ada sebenarnya. Hanya saja kalau misal untuk cracking tersebut itu memang
ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak diharuskan untuk cracking. Jadi contoh kalau misal orang yang sudah pasang pen apa segala macam itu nggak bisa di cracking. Itu memang kondisi nggak bisa di cracking. Nah, dan untuk teknik bone setting ini, jadi nggak harus cracking. Jadi itu kan ada metode kita untuk bagaimana cara men-stretching bagian otot-otot tertentu untuk memastikan dia bisa lebih fleksibel seperti itu. Jadi nggak harus cracking. Jadi ada beberapa langkah sebelum kita lakukan adjustment. Jadi pertama kalau misal ini orang memang problemnya betul, kita lihat dari hasil foto itu memang problemnya ada bagian spine tulang yang harus kita kembalikan, kita reposisi. Oke, betul. Tapi kalau misal begitu sebelum kita lakukan mengembalikan tulang tersebut, kita coba lakukan berapa gerakan-gerakan stretching dan sudah bisa mengembalikan tulang tersebut, kita nggak perlu cracking tuh. Jadi yang namanya bone setting tuh nggak harus melulu mengejar adanya cracking ya? Nggak. Jadi targetnya adalah membuat klien lebih nyaman dari sebelumnya. Tujuan daripada bone setting itu memperbaiki postur dan juga membuat kita melakukan gerakan apapun itu jauh lebih nyaman. Betul. Bukan sekedar mencari bunyi. Nah, ibarat makan itu bukan cuma cari rasa tapi cari gizinya. Cari gizinya, isinya ya. Cari isinya, nutrisinya ya. Aduh Mas Sony, ini informasinya menarik sekali, ini bagus banget. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu tambahan informasi yang tepat buat sobat-sobat sehat, karena sekarang kan semakin banyaknya teknik-teknik seperti ini yang kadangkala melalui tutorial yang ada di YouTube atau melalui media sosial, orang nggak ngerti informasinya, nggak ngerti ilmunya, sembarangan pakai, itu bisa bahaya. Itu sangat beresiko. Sangat beresiko malahan. Nah, mudah-mudahan ini juga teman-teman yang memang membutuhkan, nanti juga kita tag di sini informasi tentang Mas Sony. Kalau ada yang membutuhkan bantuan untuk diterapi oleh Mas Sony, nanti bisa kita bantu. Dan ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti Mas Tole udah makin sehat kayaknya. Kayaknya dia langsung kabur dia kayaknya. Kabur itu, tapi itu luar biasa sekali dan tentu mudah-mudahan ini juga bisa membantu sobat-sobat sehat ya Mas Sony ya. Betul. Dan saya doakan juga Mas Sony misi untuk bone settingnya ini untuk bisa membantu semakin banyak orang. Amin. Di tengah-tengah pandemi kita nggak hanya takut dengan yang ada di luar sana, justru di dalam rumah itu bisa menimbulkan banyak problem. Betul. Sesuatu yang baik itu akan menjadi baik kalau dilakukan dengan cara yang benar. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, termasuk tadi main gadget, ya kan, duduk lama pun duduk aja ada aturannya tadi, ada ketentuannya. Termasuk sepedaan juga kali ya Mas Sony. Betul, ya. Orang naik sepeda pun juga harus diukur juga ya, seperti itu. Nah, Mas Sony terima kasih sudah datang di OKB, ngobrol-ngobrol. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman atau sobat-sobat sehat. Demikian obrolan saya dengan Mas Sony. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat sobat-sobat sehat. Dan tentunya pesan saya cuma satu tadi. Jangan sembarangan teman-teman melakukan gerakan yang sifatnya untuk perbaikan struktur tulang. Karena ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Karena kalau sembarangan malah sebaliknya bisa salah, bisa menimbulkan cedera, timbul masalah, malah Anda nanti nggak bisa jalan malahan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu, obrolan ini mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi kita supaya kita tetap sehat. Demikian, jangan lupa selalu ikuti OKB, obrolan kesehatan berisi, dengan cara yang mudah sekali. Caranya gimana? Nih, ya kan? Cari di logo OKB di YouTube, kemudian Anda subscribe, kemudian juga Anda tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kami, dan juga Anda kasih komen-komen yang menarik ya, Sobat Sehat, karena kita juga selalu akan memberikan hadiah-hadiah yang menarik bagi Anda yang memberikan komen-komen yang luar biasa. Mas Sony, terima kasih. Sampai jumpa. Salam dong buat teman-teman OKB. Salam teman-teman OKB, sehat selalu. Kita cheers dulu dong. Oke. Yes.